Halo semua, kali ini ikutin aku yuk mengikuti kegiatan Modul Nusantara. Kali ini kita akan mengikuti kegiatan Modul Nusantara berupa refleksi dan inspirasi. Untuk pertama, kita mengunjungi warung makan kuliner mengenai salah satu makanan khas Makassar, yaitu palu basah yang didirikan oleh Ibu Firdaus. Ibu Firdaus merupakan seorang pengusaha makanan khas kuliner, yaitu palu basah, yang dimulainya sudah 12 tahun silam hingga saat ini. Beberapa kali Ibu Firdaus mengalami kendala untuk usahanya, beberapa seperti preman hingga sepinya pelanggan. Namun seperkembangan usaha ini, warung makannya sangat ramai hingga dapat memiliki omset pendapatan bersih 80 juta sebulan, dan dalam sehari bisa menghabiskan 20 kg daging sapi dan bisa mencapai 400 porsi per hari. Ibu ini memilih palu basah sebagai usahanya karena makanan ini memiliki keunikan tersendiri daripada makanan khas Makassar yang lain. Namun, tahu nggak sih teman-teman, palu basah merupakan kuliner dari salah satu kota, yaitu Palu, yang muncul dari usaha kuliner yang berbeda dari yang lain. Nama tersebut berasal dari gabungan kata Palu merujuk pada kota tempat usaha itu sendiri berasal, dan basah yang mencerminkan kearifan lokal, yaitu yang artinya basah. Palu basah ini didirikan oleh sekelompok pemuda yang bersemangat memiliki visi untuk mengangkat kekayaan kuliner tradisional kota Palu. Mereka ingin menghadirkan pengalaman kuliner yang unik. Hingga saat ini, keberhasilan palu basah tidak hanya terletak pada masakan mereka yang lezat, tetapi juga pada atmosfer yang ramah dan hangat. Seiring berjalannya waktu, palu basah tidak hanya menjadi destinasi kuliner favorit di Palu, tetapi juga menjadi simbol kebanggaan sebagai warga setempat. Usaha ini tidak hanya membantu melestarikan warisan kuliner dan budaya, namun juga peluang bagi usaha dan para pekerja. Lanjut dengan kegiatan pertukaran mahasiswa yang selanjutnya, yaitu inspirasi, yang saat ini kita menuju PT Citra Prima Media. Usaha ini bergerak di bidang TV kabel. Di balik kesuksesan PT Citra Prima Media terdapat kisah inspiratif tentang keberanian, ketekunan, dan inovasi yang diceritakan oleh direktur utama. Semua bermula dari warisan ayahnya yang mewariskan sebuah usaha kecil bergerak di bidang TV kabel. Setelah meninggalnya sang ayah, Bapak Andi Ashari Reskiawan Rahmat Halid mewarisi tongkat estafet perusahaan. Pada awalnya fokus perusahaan hanya pada layanan TV kabel. Tahun pertama menjadi pemimpin perusahaan bukanlah perjalanan yang mudah. Namun Bapak Andi Ashari adalah sosok yang mau belajar dan pekerja keras. Dia menghadapi berbagai tantangan dengan tekad yang kuat. Ketika menjabat sebagai direktur, Bapak Andi Ashari tidak hanya berhenti pada TV kabel saja. Dia melihat peluang baru dan menciptakan inovasi dengan memunculkan produk berupa internet. Kerjasama dengan PT Indosat dalam pengembangan jaringan internet menjadi langkah strategis yang menandai era baru perusahaan ini. Melalui trial and error, Mbak Andi berhasil menerapkan berbagai inovasi yang mengukuhkan posisi perusahaannya di pasar dengan berbagai cabang di Jawa Tengah, Jawa Barat, Jawa Timur, dan pusatnya di Makassar. PT Citra Prima Media tumbuh menjadi kekuatan besar di industri saat ini.
Dia menggunakan strategi Blue Ocean dan Red Ocean untuk tetap relevan di setiap zaman. Analisis SWOT menjadi kunci penting dalam pengambilan keputusan bisnis. Namun, tidak hanya strategi, Bapak Andri Ashari juga memahami bahwa pelayanan prima kepada pelanggan adalah kunci utama kesuksesan. PT Citra Prima Media tidak hanya sebuah perusahaan, tetapi sebuah kisah perjuangan, inovasi, dan pelayanan terbaik bagi pelanggan. Keberhasilan ini tidak hanya milik Pak Andi Ashari, tetapi juga milik seluruh tim yang bekerja keras bersamanya. Dari kisah inspiratif tersebut dapat diambil makna untuk kita semua, yaitu tekun dan berjuang keras. Mari kita menjadi pemuda-pemudi yang mau berusaha. Sekian kegiatan hari ini mengenai kisah-kisah inspiratif. Sampai jumpa di kegiatan modul Nusantara berikutnya.